Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Mutadin Amri, MSAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Konsolidasi Bank Syariah. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok 5 yang beranggotakan 1 Dias Ayu Triana, NIM 4022000132, dan Dian Lestari, NIM 4022000137. Di sini saya akan mempresentasikan review akuntansi kombinasi bisnis dan investasi pada instrumen ekuitas. Pertama, saya akan mereview tentang akuntansi kombinasi bisnis, yaitu satu definisi kombinasi bisnis sendiri menurut Becker dan kawan-kawan, yaitu dua atau lebih perusahaan bergabung di dalam satu entitas pengendalian yang sama. Yang kedua yaitu menurut PSAK 22 tahun 2014, yaitu transaksi atau peristiwa di mana sebuah entitas memperoleh pengendalian atas entitas lain. Bentuk kombinasi bisnis ada 3, yaitu manajer, konsolidasi, dan akuisisi. Manajer sendiri yaitu penggabungan dua atau lebih perusahaan di mana perusahaan yang diakuisisi dibubarkan dan seluruh aset dan liabilitasnya diambil alih oleh pengakuisisi. Sedangkan konsolidasi yaitu penggabungan dua atau lebih perusahaan dan membentuk perusahaan baru yang akan mengambil alih seluruh aset dan liabilitas perusahaan yang bergabung. Sedangkan akuisisi yaitu penggabungan dua atau lebih perusahaan di mana seluruh perusahaan yang bergabung atau yang mengakuisisi maupun yang diakuisisi tetap beroperasi secara terpisah, namun hanya berubah menjadi entitas sepengendalian. Baik, kemudian selanjutnya yaitu model strategi kombinasi bisnis, yaitu manajer. PTA mengakuisisi PTB dan PTC. Maka jika bentuk kombinasi bisnis adalah manajer perusahaan yang beroperasi tinggal PTA, jadi PTB dan PTC dibubarkan atau hilang lebur. Sementara aset dan liabilitas seluruhnya diambil alih oleh PTA, jadi PTA mengambil alih seluruh aset dan liabilitas PTB dan PTC. Nah, ini PTA mengakuisisi PTB dan PTC. Setelah itu PTB dan PTC itu dibubarkan dan akan membentuk PTA ini. Jadi yang mengambil alih PTB dan PTC ini adalah PTA. Selanjutnya konsolidasi. PTA mengakuisisi PTB dan PTC. Maka ketika bentuk kombinasi bisnisnya adalah konsolidasi, maka perusahaan PTA, PTB, dan PTC itu dibubarkan dan akan membentuk PTC. PTA, PTB, dan PTC ini dibubarkan dan akan membentuk PTD. Sedangkan metode akuisisi yaitu PTA mengakuisisi PTB dan PTC. Maka jika bentuk kombinasi bisnisnya adalah akuisisi, maka PTA, PTB, PTC masing-masing tetap beroperasi. Tetap beroperasi sendiri-sendiri, tidak ada yang dibubarkan. Tetapi hanya PTA itu sekarang sebagai pihak yang mengakuisisi, itu berperan sebagai induk atau peran pengendali dari PTB dan PTC. Selanjutnya
Baik, untuk yang selanjutnya yaitu kasus akuntansi konsolidasi bisnis mengenai goodwill. PT Melati pada 1 Juli 2015 mengakuisisi aset bersih PT Lau dengan hak akuisisi senilai 25 juta. Dalam akuisisi tersebut, PT Melati membayar tunai kepada pemegang saham PT Lau sebesar 2 juta dan sisanya dengan penerbitan saham sebanyak 1000 saham. PT Melati tidak diperjualbelikan di pasar modal sehingga tidak memiliki nilai wajar. Nilai wajar aset bersih PT Lau adalah 20 juta, PT Melati mengeluarkan biaya konsultan sebesar 2 juta, dan biaya registrasi saham sebanyak 5 juta. Yang diminta yaitu hitunglah goodwill dari akuisisi tersebut. Penyelesaiannya, goodwill. Goodwill ini rumusnya nilai perolehan menilai wajar aset bersih atau neto senilai 25 juta nilai perolehan min nilai wajar atau aset bersih yaitu 20 juta. Jadi 25 juta min 20 juta sama dengan 5 juta. Berikut adalah goodwill-nya 5 juta. Oke. Untuk selanjutnya, baik, di sini ada contoh soal kasus tentang kombinasi bisnis mengenai akuisisi dengan imbalan berupa kas. Pada tanggal 31 Desember 2019, PT Bank Syariah Akbar atau PT PSA melakukan akuisisi terhadap seluruh aset dan liabilitas dari PT Bank Mini Syariah atau PT BMS dalam bentuk penggabungan usaha berupa statutory merger. Imbalan yang dialihkan dalam akuisisi tersebut adalah kas senilai 6.000. Selain itu, PT BSA juga mengeluarkan biaya legal sebesar 3.500. Yang diminta di sini yaitu mencari goodwill atau pembelian diskon. Di sini kita perlu identifikasi pertama kali, yaitu dapat kita ketahui investor atau pengakuisisi yaitu PT Bank Syariah Akbar atau PT BSA. Selanjutnya PT yang mengakuisisi yaitu PT BMS atau PT Bank Mini Syariah. Bentuk penggabungan usahanya statutory merger sehingga pihak yang diakuisisi adalah PT BMS atau PT Bank Mini Syariah itu akan dibubarkan. Karena bentuk penggabungan usahanya statutory merger sehingga seluruh aset dan liabilitas yang dimiliki PT BMS atau PT Mini Bank Syariah itu seluruhnya diambil alih oleh PT BSA atau PT Bank Syariah Akbar. Sementara badan hukum dari PT BMS itu hilang atau lebur, perusahaannya dibubarkan. Pada saat tanggal akuisisi, PT BSA dan PT BMS menyajikan laporan posisi keuangan sebagai berikut. Di sini, PT BSA itu melaporkan atas tercatatnya atau nilai posisi keuangannya sesuai dengan nilai tercatat. Sementara PT BMS, tabel nilai tercatat dari seluruh aset liabilitas dana syirkah temporer dan ekuitas dari PT BMS dari nilai tercatat atau nilai buku dan nilai wajarnya pada saat tanggal akuisisi. Diketahui dari PT BSA mengakui seluruh aset liabilitas dan dana syirkah temporer PT BMS dengan imbalan berupa kas senilai 60.000 dan biaya legal senilai 3.500. Maka, berapa nilai goodwill dari transaksi tersebut? Akan timbul goodwill jika imbalan yang dialihkan lebih besar, aset lebih teridentifikasi. Akan timbul pemilihan diskon jika imbalan yang dialihkan kurang dari aset bersih
teridentifikasi yang diakuisisi atau diambil alih oleh pihak pengakuisisi. Berikut penyelesaiannya. Jadi memperoleh dari penyelesaian tersebut memperoleh goodwill-nya senilai 9.000. Karena nilai perolehan itu lebih besar, maka akan mendapatkan goodwill sebesar 9 juta. Di sini ada lagi contoh kasus mengenai akuntansi konsolidasi bisnis, yaitu pada tanggal 1 Oktober 2015, PT Investor mengakuisisi 40% saham PT Investi senilai 250 juta. Pada awal tahun 2015, nilai ekuitas PT Investi adalah 500 juta. PT Investi memiliki pengaruh signifikan atas PT Investi. Pada saat akuisisi, tidak terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat atas seluruh aset dan liabilitas PT Investi. PT Investi melaporkan pada laba bersih tahun 2015 sebesar 150 juta dan membayar dividen sebesar 80 juta. Pada tanggal 1 Mei 2015, asumsikan bahwa laba bersih PT Investi terjadi merata sepanjang tahun. Untuk yang diminta, itu hitunglah goodwill yang terjadi atas akuisisi. Yang kedua, buatlah jurnal investasi yang dibutuhkan oleh PT Investor selama tahun 2015. Untuk penyelesaiannya, goodwill itu untuk mencari goodwill, nilai perolehan min atau dikurangi nilai wajar aset bersih atau neto. Nilai pelaporan itu 250 juta. Sedangkan nilai wajar aset neto itu 420 juta dikali 40%. 420 juta ini diperoleh dari 500 juta min 80 juta, sehingga terdapat 420 juta dikali 40% itu 168 juta. 250 juta dikurangi dengan 168 juta sama dengan 82 juta. Untuk yang kedua, yaitu buatlah jurnal investasi yang dibutuhkan oleh PT Investor selama tahun 2015. Yaitu yang pertama, mencatat pengakuan investasi awal. Investasi pada entitas asosiasi 250 juta di debit, kas senilai 250 juta di kredit. Yang kedua, yaitu mencatat pengakuan bagian laba atas entitas asosiasi. Investasi pada entitas asosiasi itu di debit senilai 60 juta dan bagian laba atas entitas asosiasi itu di kredit senilai 60 juta. Baik, untuk review mengenai investasi pada instrumen ekuitas akan disampaikan oleh teman saya, Dian Lestari. Dipersilahkan. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Triana, yaitu investasi pada instrumen ekuitas. Karakteristik investasi pada instrumen ekuitas. Yang pertama, definisi instrumen ekuitas dan investasi pada instrumen ekuitas. Menurut PSAK 50 revisi tahun 2014, instrumen keuangan, penyajian instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.
Pada PSAK 50 revisi tahun 2014 dinyatakan bahwa investasi pada instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain memenuhi definisi instrumen keuangan, yaitu aset keuangan. Yang kedua, karakteristik saham. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk yang pertama, menghadiri dan mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Kemudian yang kedua, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi. Yang ketiga, menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini. Selanjutnya, hak suara yang dimiliki oleh investor memungkinkan investor itu mempengaruhi atau mengendalikan keputusan atau kebijakan pada perseroan terbatas. Karakteristik inilah yang membedakan dengan investasi pada instrumen utang, di mana hak investor pada instrumen utang itu hanya sebatas penerimaan bunga dan pengembalian pokok utang. Sedangkan hak investor atau investasi pada instrumen ekuitas tidak hanya sebatas penerimaan dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi. Dampak atas keberadaan hak suara inilah yang menyebabkan pengaruh investor terhadap investor menjadi berbeda-beda. Selanjutnya, pengaruh signifikan. Pengaruh signifikan oleh investor umumnya dapat dibuktikan dengan satu atau lebih indikator berikut ini. Yang pertama, keterwakilan dalam Dewan Direksi dan Dewan Komisaris atau organ setara di investasi. Yang kedua, partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk partisipasi dalam pengambilan keputusan tentang dividen atau distribusi lainnya. Yang ketiga, adanya transaksi material antara entitas dengan investor. Yang keempat, pertukaran personal manajerial. Dan yang kelima itu penyediaan informasi yang pokok. Selanjutnya yaitu metode akuntansi atas investasi pada instrumen ekuitas. Yang pertama, metode biaya dan nilai wajar. Dalam PSAK 55 revisi tahun 2014, aset keuangan berupa investasi pada instrumen ekuitas itu diukur pada nilai wajar. Sedangkan investasi pada instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi maka tidak diukur pada nilai wajar, karena nilai wajarnya itu tidak dapat diukur secara andal, namun dapat diukur pada biaya perolehan. Pada metode biaya, investasi diakui dan diukur sebagai biaya perolehannya, sehingga jika tidak terdapat penambahan atau penjualan sebagian atas investasi tersebut, maka nilai investasi tidak akan berubah dan disajikan juga sebesar biaya perolehan. Sementara pada metode nilai wajar investasi pada awalnya itu diakui sebesar biaya perolehan, namun selanjutnya diukur pada nilai wajar dan disajikan juga pada nilai wajar tanggal pelaporan. Oleh karena acuan pengukuran dan penyajian adalah nilai wajar, maka disebut dengan metode nilai wajar. Selanjutnya, pengakuan dan pengukuran. Pada metode biaya, investasi pada awalnya itu diakui sebesar biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, maka investasi tetap diukur pada biaya perolehan. Ketika investor mengumumkan dividen, investor mengakuinya sebagai pendapatan secara proporsional atas kepemilikan sahamnya. Nilai investasi dengan metode biaya hanya berubah jika ditambah, dijual, atau mengalami penurunan nilai. Sedangkan pada metode nilai wajar, perlakuan akuntansinya hampir sama dengan metode biaya, kecuali setelah pengakuan awal investasi diukur pada nilai wajar. Selanjutnya yaitu penyajian dan pengungkapan. Pada metode biaya, investasi disajikan tetap sebesar biaya perolehan yang juga merupakan nilai tercatatnya. Sedangkan pada metode nilai wajar, nilai tercatat investasi disesuaikan terhadap nilai wajar pada tanggal pelaporan sesuai dengan ketentuan PSAK nomor 55 revisi tahun 2014. Investasi yang dicatat dengan metode biaya atau nilai wajar itu termasuk dalam instrumen keuangan yang sudah diatur dalam PSAK nomor 55 revisi tahun 2014.
Ketentuan pengungkapan dan atas instrumen keuangan tersebut itu juga sudah diatur dalam PSAK nomor 68 revisi tahun 2014. Nah, yang kedua yaitu metode ekuitas, pengakuan dan pengukuran. Berdasarkan PSAK nomor 15 revisi tahun 2014, investasi dengan metode ekuitas pada awalnya itu diakui sebesar biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, investasi diukur secara proporsional terhadap nilai ekuitas entitas asosiasi. Jika nilai ekuitas entitas asosiasi meningkat, maka investor mengakui peningkatan tersebut terhadap nilai tercatat investasinya secara proporsional atas kepemilikannya. Demikian juga sebaliknya, jika nilai ekuitas entitas asosiasi turun, maka terjadi perubahan peningkatan atau penurunan atas nilai ekuitas entitas asosiasi. Di antaranya dapat terjadi akibat yang pertama yaitu pengakuan laba atau rugi bersih entitas asosiasi meningkat atau menurun. Yang kedua, pembagian dividen oleh entitas asosiasi yaitu menurun. Yang ketiga, pengakuan penghasilan komprehensif lain oleh entitas asosiasi yaitu meningkat atau menurun. Dengan demikian, investor menurunkan nilai tercatat investasinya itu secara proporsional karena nilai ekuitas entitas asosiasi turun jika dividen diumumkan. Sebaliknya, nilai tercatat investasi akan meningkat secara proporsional karena nilai ekuitas entitas asosiasi meningkat jika laba bersih diakui. Demikian juga jika entitas asosiasi mengakui penghasilan komprehensif lain yang bersifat laba atau rugi, maka nilai ekuitas entitas asosiasi yaitu naik atau turun sehingga nilai tercatat investasi itu menjadi meningkat atau menurun secara proporsional. Nilai tercatat investasi juga dapat turun akibat penurunan nilai seperti halnya aset pada umumnya. Selanjutnya, alokasi selisih atas biaya perolehan investasi. Perlakuan akuntansi atas metode ekuitas dalam praktiknya tidaklah sederhana. PSAK nomor 15 revisi tahun 2014 itu menyatakan bahwa pada saat perolehan investasi, setiap selisih antara biaya perolehan investasi dengan bagian entitas atas nilai wajar, neto aset dan liabilitas teridentifikasi dari investor dicatat dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, goodwill yang terkait dengan entitas asosiasi termasuk dalam jumlah tercatat investasi. Amortasi goodwill tersebut tidak diperkenankan. Yang kedua, setiap selisih lebih bagian entitas atas nilai wajar, neto aset dan liabilitas teridentifikasi dari investor terhadap biaya perolehan investasi yang dimasukkan sebagai penghasilan dalam menentukan bagian entitas atas laba rugi entitas asosiasi atau ventura bersama pada periode investasi yang diperoleh. Selanjutnya, penghentian pengakuan. Investor menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi atau hilangnya pengaruh signifikan, yaitu terjadi ketika yang pertama, investasi menjadi investasi pada anak perusahaan, maka investor mencatat investasinya sesuai dengan PSAK nomor 22 revisi tahun 2010 dan PSAK nomor 65. Yang kedua, menjual sebagian investasinya dan sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan. Maka investor mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar sesuai PSAK nomor 55 revisi tahun 2014. Nah, ketika investor menghentikan penggunaan metode ekuitas, maka seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui oleh investor dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laporan laba rugi. Jika bagian kepemilikan investor pada entitas asosiasi berkurang, tetapi investor tetap menerapkan metode ekuitas, maka investor mereklasifikasi ke laba rugi proporsi keuntungan atau kerugian yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain. Selanjutnya, isu lain seputar metode ekuitas.
Yang pertama yaitu nilai tercatat investasi negatif pada metode ekuitas. Jika nilai tercatat investasi menjadi 0 atau negatif akibat bagian investor terhadap rugi entitas asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, maka investor menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut. Yang kedua, transaksi hulu dan hilir. Jika investor bertindak sebagai pihak penjual dan entitas asosiasi sebagai pembeli, maka transaksi tersebut disebut sebagai transaksi hulu. Dan jika sebaliknya, maka disebut sebagai transaksi hilir. Nah, keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari transaksi hilir dan hulu ini antara investor dan entitas asosiasinya diakui dalam laporan keuangan investor tersebut hanya sebesar bagian investor lain dalam entitas asosiasi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.